Berikan ruang dan waktu kepada siswa untuk kita mendengarkan pendapat mereka, kemudian juga kita bisa memberikan sanggahan terhadap pendapat mereka, kemudian kita bisa berbicara dengan mereka. Berikan umpan balik yang konstruktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku Isnawati. Gimana nih kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Nah teman-teman semua, di video kali ini saya ingin membagikan sedikit tips-tips buat kalian semua tentang bagaimana menjadi seorang guru yang produktif. Nah teman-teman semua, menjadi seorang guru yang produktif ini sebenarnya yang paling penting itu memerlukan keterampilan, kebiasaan, dan pendekatan yang efektif dalam mengajar dan mengelola waktu. Nah apa saja sih yang perlu kita lakukan ketika kita ingin menjadi seorang guru yang produktif? Simak videonya ya. Pertama adalah rencanakan dengan baik. Teman-teman semua, ketika kita ingin menjadi seorang guru yang produktif, kita benar-benar harus merencanakan dengan baik segala sesuatu. Buat rencana pengajaran yang terstruktur sesuai dengan kurikulum. Kemudian juga kita buat jadwal yang jelas untuk setiap mata pelajaran, setiap aktivitas yang kita lakukan di dalam kelas. Kemudian tetapkan tujuan pembelajaran yang spesifik untuk setiap materi pembelajaran yang ingin kita sampaikan di dalam kelas. Karena dengan membuat rancangan pembelajaran yang baik atau rencana yang baik, maka di situ kita menjadi bisa berpaku pada rencana tersebut, dan akhirnya kita nggak kelabakan ketika kita menghadapi hal-hal yang lain-lain yang ada di dalam kelas, karena kita udah merencanakan sebelumnya akan melakukan apa, akan membuat apa gitu di dalam kelas. Jadi kita nggak kagok-kagok ketika kita memberikan materi pembelajaran kepada siswa. Nah selanjutnya yang kedua adalah mempersiapkan materi dengan teliti. Teman-teman semua, ketika kita menjadi seorang guru, maka hal yang pertama kita pelajari selain membuat rancangan atau rencana, maka kita harus mengetahui materi yang akan kita ajarkan di dalam kelas. Nah, mempersiapkan materi pembelajaran dengan baik itu sebelum mengajar, kita harus paham dulu apa materi tersebut. Kemudian kita bisa menggunakan berbagai sumber yang menarik dan relevan terhadap materi tersebut. Dengan begitu, kita benar-benar siap untuk mengajar di dalam kelas. Yang ketiga adalah manajemen kelas yang efektif. Teman-teman semua, ketika kita menjadi seorang guru, maka hal yang harus kita lakukan adalah manajemen kelas. Manajemen kelas sendiri di sini itu terdiri dari aturan dan apa yang ingin kita lakukan, atau apa yang ingin kita terapkan di dalam kelas, sehingga aturan atau ekspektasi tersebut bisa terjalani dengan baik. Nah, di sini kita bisa mengelola perilaku siswa dengan konsisten. Kita benar-benar harus konsisten terhadap aturan yang telah kita buat. Kemudian kita bisa menggunakan teknik-teknik pengelolaan kelas yang efektif, sehingga apa yang kita harapkan di dalam kelas kita bisa terwujud. Nah, manajemen kelas yang efektif ini akan membantu kita dalam proses pembelajaran, terutama yang sebagai wali kelas ataupun guru mata pelajaran. Yang keempat adalah berkomunikasi dengan siswa. Teman-teman semua, saat ini era dimana siswa itu dibebaskan untuk memberikan pendapat atau sanggahan terhadap sesuatu, terutama bagi teman-teman semua yang mengajar di SMP maupun di SMA. Berikan ruang dan waktu kepada siswa untuk kita mendengarkan pendapat mereka, kemudian juga kita bisa memberikan sanggahan terhadap pendapat mereka, kemudian kita bisa berbicara dengan mereka. Berikan umpan balik yang konstruktif tentang apa kemajuan-kemajuan yang mereka lakukan. Kemudian bisa kita jadikan sebuah kelas interaktif yang mendorong siswa berpartisipasi aktif dalam kelas tersebut. Karena dengan kita memberikan ruang dan waktu yang lebar kepada siswa ketika mereka ingin berpendapat, ketika ingin berbicara, maka siswa akan lebih terbuka terhadap kita. Jadi permasalahan-permasalahan siswa bisa kita identifikasi dengan mudah. Yang kelima, menggunakan teknologi. Nah, teman-teman semua, di era digital saat ini
semua platform, semua hal-hal itu dikaitkan dengan teknologi. Kita bisa memanfaatkan teknologi pendidikan yang sesuai untuk memperkaya ketika kita mengajar. Kemudian kita bisa menggunakan alat-alat digital untuk mengorganisasi materi ataupun tugas. Contohnya misalnya kita bisa menggunakan Quizizz, e-modul. Dengan begitu siswa itu bukan hanya memanfaatkan gadget buat bermain atau bersenang-senang, tetapi juga bisa digunakan untuk belajar. Saat ini banyak banget ya platform-platform yang bisa digunakan siswa untuk belajar. Jadi misalnya kayak sekarang tuh banyak ya di TikTok itu video-video tentang proses pembelajaran. Nah, itu bisa kita dapatkan atau bisa kita manfaatkan untuk media pembelajaran bagi siswa. Nah, yang keenam yaitu evaluasi dan koreksi. Teman-teman semua, ketika kita mengevaluasi pembelajaran secara berkala dengan menggunakan asesmen yang tepat, kemudian kita bisa mengoreksi atau menyesuaikan metode pembelajaran kita dengan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Jadi teman-teman, menjadi seorang guru yang produktif itu jangan takut untuk dikritik, jangan takut untuk diberikan saran. Karena dengan saran dan kritik tersebut, baik itu dari sesama guru, pimpinan, ataupun siswa, kita mendapatkan umpan balik yang baik, sehingga kedepannya kita bisa memperbaiki dan menjadi guru yang lebih baik lagi. Jadi sebenarnya profesi apapun itu sebenarnya ya, kita jangan takut untuk dikritik, dievaluasi, dikoreksi, karena itu akan membantu kita dalam proses kita menjadi seseorang yang lebih baik, pekerjaan kita menjadi lebih baik, kemudian kita menjadi seseorang yang bisa menjadi contoh yang baik kepada siswa maupun kepada siapapun di sekitar kita. Nah, selanjutnya yang ketujuh adalah terus belajar dan berkembang. Teman-teman semua, menjadi seorang guru itu bukan berarti kita berhenti untuk belajar. Jadi bukan kita harus, aduh kayaknya udah deh aku udah jadi guru, enggak Bu, udah nggak usah belajar lagi, udah pinter gitu. Padahal sebenarnya enggak, karena seorang itu berhenti belajar ketika dia sudah meninggal, ketika dia sudah benar-benar sudah nggak ada di dunia ini, itu orang akan berhenti belajar. Nah, kita bisa mengikuti pelatihan dan workshop untuk meningkatkan keterampilan pengajaran kita. Pengajaran sekarang itu metode, model, pendekatan itu semakin hari, semakin tahun, semakin lama, maka semakin berkembang begitu. Banyak banget hal-hal yang ditemukan dalam proses pembelajaran. Nah, kita bisa mengikuti baca literatur pendidikan terbaru, dan terus mengembangkan pengetahuan kita dari terus belajar dan berkembang tersebut. Nah, salah satu caranya adalah dengan kita mengikuti program guru penggerak. Bagi kalian yang belum ikut program guru penggerak, ataupun kalian bisa kuliah lagi gitu. Nah, ini merupakan salah satu cara kita menjadi seorang guru yang produktif, dengan kita kuliah lagi, dengan kita mengikuti program guru penggerak, dengan kita ngikutin PPG. Kenapa? Karena hal-hal ini akan menambah pengetahuan kita, akan menambah value kita, akan menambah kompetensi yang kita miliki. Kemudian yang kedelapan yaitu manajemen waktu yang baik. Teman-teman semua, menjadi seorang guru yang produktif tentunya kita harus membuat jadwal yang efisien untuk mengoptimalkan penggunaan waktu kita. Nah, di sini kita bisa memprioritaskan tugas-tugas dan yang paling penting dan mendesak, serta hindari sebenarnya hal-hal yang atau gangguan-gangguan yang tidak perlu. Jadi kita harus fokus terhadap apa yang kita jalankan. Terutama biasanya tuh bagi seorang guru perempuan ya, yang bermasalah tuh mereka tuh harus jadi ibu rumah tangga, kemudian juga mereka harus urus anak, tetapi mereka juga harus tetap mengajar. Nah, bagaimana kita membagi plot-plot tugas tersebut? Jika di rumah kita fokus ke rumah, jika di sekolah kita fokus di sekolah. Jadi benar-benar kita harus manajemen waktu yang baik. Kemudian satu lagi, kita harus membagi tugas-tugas itu. Nah, biasanya kalau di sekolah itu selain mengajar kan ada tuh yang tugasnya sebagai wakasek ataupun sebagai penanggung jawab ekstrakurikuler. Nah, ini kita harus membaginya. Dan ingat teman-teman, kita itu manusia, dan manusia itu tempatnya lupa gitu ya. Jadi sebaiknya mencatat, manajemen waktu yang baik, dan lakukan hal-hal yang produktif. Jangan kita
melakukan hal-hal yang sia-sia dan nggak usah dipedulikan gangguan-gangguan yang tidak perlu. Nah, selanjutnya yang ke-9 yaitu berkolaborasi dengan sesama guru. Teman-teman semua, untuk menjadi seorang guru yang produktif, kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus memiliki teman untuk berkolaborasi, teman untuk berbagi. Berbagi pengalaman dan ide juga bisa dilakukan dengan rekan sesama guru. Makanya di Guru Penggerak itu ada yang namanya berkolaborasi, berbagi. Nah, itu semua itu bisa kita lakukan di sekolah kita. Kalau misalnya kita sudah cukup nih berkolaborasi di sekolah, kita bisa berkolaborasi dengan teman di sekolah lain. Nah, makanya di Guru Penggerak itu kebanyakan kita melakukan diskusi itu bersama dengan rekan di sekolah lain, bersama dengan rekan guru, bersama dengan calon guru penggerak di sekolah lain. Kita bisa berdiskusi. Permasalahan di sekolah lain mungkin kita tidak hadapi di sekolah kita, tetapi permasalahan orang tersebut, permasalahan sekolah lain tersebut bisa menjadi pembelajaran buat kita. Nah, itu pentingnya berkolaborasi. Kemudian bisa melakukan kolaborasi dalam merencanakan proyek atau program pembelajaran bersama. Jadi kita bisa lakukan ya dengan berkolaborasi, dengan merencanakan proyek atau melakukan program pembelajaran, misalnya pembelajaran IPA digabung dengan pembelajaran IPS gitu, tetapi proyeknya bareng-bareng seperti itu. Yang ke-10 adalah menjaga keseimbangan hidup. Teman-teman semua, menjadi seorang guru yang produktif, kita harus benar-benar mengingat untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi kita. Nah, hindari kelelahan, hindari kita benar-benar harus beristirahat, istirahatkan diri kita banyak-banyak untuk belajar. Walaupun kita sudah lelah nih di sekolah, kita tetap harus belajar, beristirahat, dan hindari untuk kelelahan. Jangan mengambil tugas yang terlalu banyak. Jika misalnya kita tidak mampu, tolak saja tugasnya, lakukan yang semampunya kita dengan fokus terhadap apa yang tujuan kita sebenarnya mau apa. Nah, teman-teman semua, menjadi guru yang produktif itu tentunya membutuhkan waktu dan usaha. Jadi bersabar saat kita berupaya mengembangkan keterampilan dan kebiasaan yang tadi saya sebutkan. Ingatlah bahwa produktivitas bukan hanya tentang berbuat lebih banyak, namun melakukan hal yang benar secara efektif untuk meningkatkan pengalaman belajar kita semua sebagai seorang guru. Nah, itu dia video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.